Tanpa membuang masa, mari kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Ini kami yang Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan kami datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, perlayakanlah kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kuduskan setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Umat-umatmu ada di tempat ini mau memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih Tuhan kepada-Mu karena penyertaan-Mu, kesehatan, nafas yang masih Engkau beri, yang kami masih ada hari ini. Itu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang besar, yang masih mengalir, yang masih kami nikmati sebagai umat yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus pagi hari yang indah ini. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di dalam hati kami, bekerja di dalam jiwa kami, supaya jiwa kami bersukacita memuji dan menyembah Engkau Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan dari permulaan pertengahan sampai selesainya ibadah sesi kedua ini. Biarlah terjadi di dalam pimpinan dan penyertaan, bahkan kendali Roh Kudus sendiri, supaya segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan tidak akan dapat masuk di tempat ini, karena hadirat-Mu biar ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Pemimpin pujian backup simas pemain musik, alat musik yang dipergunakan, penari tambor-tambor yang dipergunakan, biarlah semuanya diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita bisa berkumpul di tempat ini sekali lagi semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita sungguh baik dan sangat baik. Amin. Haleluya.
kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bisa dan dapat diakses dengan kepada penyampaian firman Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Pagi hari ini Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur di hadapan Engkau atas kasih dan anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ada karena kasih-Mu yang besar. Pagi hari ini Tuhan, kami ada karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami ada pagi hari ini Tuhan Yesus karena Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, karena kekuatan yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang menyatakan kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini, supaya setiap kami yang mendengar dijamah dan dipulihkan, disadarkan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mohon kepada Engkau Bapa, supaya penyampaian firman-Mu ini Tuhan, Engkau campur tangan setiap roh jahat, roh setan, roh iblis Bapa yang mengganggu Tuhan penyampaian firman-Mu. Kami saat ini saya pikir kami ikat hancur di dalam nama Yesus. Setiap roh jahat sudah dihancurkan Tuhan. Yang beracara di tengah-tengah kami hanya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, pagi hari ini sisi 2 ramai sekali. Ya, saya sengaja untuk saya ambil sisi kedua karena kita perlu tukar-tukar, kita punya penutua. Ya, penutua kita perlu bertukar-tukar supaya ya sama-sama hati gembira. Ya jemaat Tuhan, sebenarnya Pak Yuli banyak mau dibagi, tapi kita paham, kita sebagai anak Tuhan, kita saling memahami. Kalau tidak paham, Pak Yuli paham. Ya, jadi apa yang kita mau tahu jemaat Tuhan pagi hari ini adalah, saya percaya kita semua mengerti ya zaman sekarang ini. Ya, kita sudah mengerti dan mengetahui tidak ada bilang orang yang tidak kekacauan, semuanya ada kekacauan. Kita bersyukur karena negara Malaysia masih lagi ya tidak ada kekacauan. Meskipun politik ya ada kekacauan, ekonomi ada kekacauan, tetapi kita masih lagi ya bebas bergerak situ sini sana, karena tangan Tuhan masih ada di negara Malaysia seperti mana yang telah dibuatkan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, jadi memang nubuatan itu betul. Ya, karena waktu saya mendengar itu nubuatan, yang Gembala sedang beritahu sendiri, beritahu saya, Malaysia ini akan peralihan kuasa, dan itu sudah terjadi di negara Malaysia. Tapi jangan takut, ada tangan Tuhan. Itu kenapa ada tangan Tuhan di negara Malaysia? Sebab masih ada orang-orang benar yang berdoa bagi negara Malaysia. Jadi puji Tuhan. Ya, kita bersyukur karena kita memilih tempat yang betul sebenarnya. Ya, jadi di sini saya mulaikan satu cerita, ya, seorang perempuan yang mencari pekerjaan selama bertahun-tahun. Perempuan ini ya sudah 15 tahun tidak ada pekerjaan. Ya, jadi pada satu kali dia dapat panggilan ya bahwa ada orang beritahu dia suruh datang ke kedainya. Ya. Apa yang kedai itu adalah, kedai ini adalah kedai yang menjual makanan untuk menolong orang-orang miskin. Ya. Dan tugasnya itu ya senang saja untuk mengira apa stok yang ada. Dan dia begitu gembira, dia datang. Oke, bilang itu bos,
sekarang kau tunggu 1 minggu. Ya, kalau saya telepon kau, ya itu berarti saya sudah suruh kau kerja. Kau tulis nama saya di handphone, kau bilang dia tulis itu nama serikat. Pada satu kali telepon dia berbunyi, dia dengar, tapi masalah dia tidak sambung. Perempuan ini duduk di tangga begini melihat di atas, teleponnya di sisinya, tapi dia dengar, dia nampak itu serikat yang pada dia interview. Kan itu bos, kalau saya telepon kau, bilang dia, berarti itu kau dapat sudah dikerja. Jadi dia oke, dia tulis nama di sana, berbunyi telepon, dia nampak itu serikat yang telepon dia. Tapi yang mengherankan, kenapa ini perempuan dia tidak sambut di telepon. Sudah telepon banyak kali, dia tidak sambut. Akhirnya keesokannya baru dia sadar bahwa itu majikan yang telepon dia. Tapi dia sudah nampak waktu itu, dia sudah dengar, tapi dia tidak ambil, dia tidak sambut, dia tidak lakukan, dia tidak mengambil itu telepon. Dia jawab. Akhirnya bila dia telepon, bilang dia, saya ada sudah orang. Saya sudah telepon kau sampai banyak kali, tapi kau tidak sambut. Jadi khotbah saya ini hari saya buat dengan cerita, yaitu mendengar dan melakukannya. Jemaat Tuhan. Memang saya ambil sisi pertama, tapi karena itu memang bagian saya di bagian sisi pertama. Sebenarnya saya yang telepon Bapak Rasmin kau sisi pertama ini kali. Betul bilang dia, sebab memang saya mau ke sisi pertama ini. Adalah saya bertinggal juga. Jadi dalam hati saya pasti firman Tuhan itu tidak Tuhan tujukan kepada yang sisi pertama, tapi Tuhan tujukan kepada sisi yang kedua. Karena mungkin ada di antara kita yang memerlukannya. Walaupun satu orang saja, ya, yang memerlukan, tapi Tuhan mau itu. Ya, maka itu ini hari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan melihat kau bilangan yang banyak itu yang mendengar, tapi dia mau lihat jiwa-jiwa yang benar-benar memerlukannya. Ya, bukan orang, jiwa. Ya, jadi mari kita buka sebagai permulaan dia, kita buka dalam Matius. Matius pasal 7, ini sudah lazim bagi kita, tetapi mungkin ada maksud Tuhan, ya, maksud Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24 sehingga 27, ya. Matius pasal 7 ayat 24 sehingga 27. Ya. Tapi mungkin saya tidak akan habis baca, ya. Kita mulai di ayat 24, ya, 24 seperti mana yang saya catat tadi, 24. Di tajuk besar di sana garis besar kau tulis 2 macam besar. Tapi saya tidak masuk di dalam tajuk itu, di dalam dua macam besar, tapi apa yang saya ambil ada sebagian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan habislah kerusakannya. Nah, di sini saya ambil garis besar dia, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijak. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Jadi orang yang mendengar, orang yang bijaksana. Orang yang tidak mendengar adalah orang bodoh. Jadi
pastinya kalau orang yang mendengar pula ini boleh dikategorikan dengan orang yang bijaksana. Jadi orang yang tidak mendengar dikategorikan orang yang bodoh. Jadi jangan kita menjadi orang bodoh. Ya, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Orang yang tidak sekolah, tidak pelajaran, tapi kalau dia mendengar setiap kata orang yang memberi petunjuknya, dia pasti tidak akan tersesat. Ya. Jadi kalau kita tidak mendengar, pasti dia akan sesat. Maka itu orang yang bodoh. Inilah saya katakan tadi, orang itu ya menginterview dan tunggu telepon, tapi dia tidak sanggup. Sudah dia dengar bunyi teleponnya, bunyi sudah dia dengar, tapi dia tidak sambut. Sedangkan itu peluang dia. Kalau dia dengar terus dia angkat dan sambut, pasti dia mendapat. Banyak orang sekarang ini mendengar tapi tidak dilakukannya. Itu dikategorikan orang yang tidak mendengar sebenarnya. Bilang orang dengar sebelah telinga kanan, kalau dari sebelah kiri, dia telinga kiri. Jadi sama dengan tidak mendengar. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, yang mendengar ini orang yang melakukannya. Bukan seperti yang kita bercerita begini-gini kan, kita selalu dengarnya, cerita saja begitu, tapi sebenarnya kita mendengar tapi kita tidak pernah lakukannya. Jadi Tuhan tidak mau itu. Karena orang yang mendengar, orang yang bijaksana. Orang yang tidak mendengar, orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini harusnya dikutuk. Kenapa? Kalau dia bodoh buat apa lagi kan? Buat kerja pun tidak tahu. Ya. Kalau orang bodoh, kau tengoklah. Kalau yang biasa-biasa orang itu bukan bodoh sebenarnya. Kalau yang bodoh betul ini, apapun dia tidak boleh lakukan. Berarti kalau bodoh, ya, kalau dia tidak boleh lakukan apa saja, karena dia bodoh, maka itu namanya kutuk. Di dalam Ulangan dia mengatakan, dalam Ulangan pasal 11 ayat 27. Mari kita buka. Ulangan pasal 11 ayat 27. Ya, apa kata orang yang mendengar dan tidak mendengar? Tadi kita sudah dengar orang yang mendengar adalah sama dengan orang yang bijaksana, dan orang yang tidak mendengar itu sama dengan orang yang bodoh. Ya. 11 ayat 27 sehingga 28. Ulangan pasal 11 ayat 27 sehingga 28. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepada kamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Berkat kalau kita mendengar, kutuk kalau kita tidak mendengar. Arti kata mendengar kalau di dalam firman Tuhan adalah yang mendengar dan melakukannya. Ya, bukan saja dia dengar tapi dia dengar terus melakukannya. Jangan kita jadi seperti Saul yang bodoh dan terkutuk. Saul itu raja yang bodoh dan terkutuk. Tahu kenapa? Mentang-mentang Tuhan sudah lantik dia sebagai raja, dia tidak melakukan apa yang dia sudah dengar, akhirnya dia dikutuk. Bukan kayak bodoh. Kan dia sudah tahu yang menyuruhnya adalah Tuhan sendiri. Bukan siapa-siapa. Tuhan yang berfirman kepada Saul, "Sama tumpaskanlah orang Amalek." Segala sesuatu ditumpaskan. Yang tua, yang kecil, semua. Jangan ada balas kasihan, bilang firman Tuhan tahu di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 28. Kalau kita baca tentang Samuel ini, saya percaya kamu sudah tahu cerita tentang itu bukan Samuel, Saul, ya. Ini Saul, raja yang ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan berfirman kepada Saul, "Pergilah, tumpaskanlah orang Amalek, segala sesuatu, maupun hewan, maupun anak, maupun bapak, segala sesuatu tumpas. Jangan ada balas kasihan karena kejahatan orang Amalek ini." Oke, bilang Saul, dia pergi. Tetapi seperti mana yang dia dengar, ya, dia tidak lakukannya. Itu sama dengan tidak mendengar. Karena itu di dalam 1 Samuel juga ada sudah mengatakan Saul ini tidak mendengar. Kita coba buka di dalam 1 Samuel. Karena kalau kita tidak buka, kita tidak begitu ya
Bagus kalau tidak dibuka. Mari kita buka dalam 1 sampai 15. Apa dia katakan di sini? Karena Saul tidak mendengar. Orang yang tidak melakukan sama dengan tidak mendengar. Ya karena dia tidak lakukan, karena itu pasti dia tidak dengar. Kalau dia dengar betul-betul pasti dia lakukan. 1 Samuel pasal 15. Terus kita lompat di 22, ya kita lompat di ayat 22, 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah inilah itu Saul tidak mendengar perintah Tuhan. Ya, dia tidak mendengar. Di ayat 18, saya lompat lagi di ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pasan, pergilah, tumpaskan orang-orang berdosa itu. Yakin orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Itu berarti Saul tidak mendengar suara Tuhan toh. Dia tidak mendengar. Itu sebabnya saya katakan orang yang mendengar itu pasti orang yang melakukannya. Dia tidak lakukannya. Itu Saul. Itu berarti dia tidak mendengar yang Tuhan pesan kepadanya. Ya, dia tidak tumpas sebagian saja. Jadi kalau kita mengikut Tuhan ini, kita harus total buang segala dosa yang disuruhkan oleh Tuhan. Jangan ada lagi. Kalau dosa kita lah, kita mencuri, kita menipu, kita minum. Berhenti bilang Tuhan bertobat, berhenti. Yang kita hentikan paling-paling mencuri, yang paling-paling kita hentikan yang menipu, tapi yang minum ini kita tidak hentikan. Sama juga, tetap kau berdosa. Karena Tuhan mau semua itu diberhentikan, tapi tidak. Ya seperti itu Saul. Dia suruh bunuh semua, dia tidak bunuh. Raja angkat sendiri, dia kasih tapuk. Sama lembu-lembu yang gemuk dia kasih simpan. Berarti dia tidak tumpas semua. Nah bilang Samuel, kau tidak mendengar suara Tuhan. Akhirnya apa? Dia dikutuk. Dikutuk apa? Ditolak menjadi raja. Bukankah itu satu perbuatan yang bodoh? Kan orang yang mendengar bijaksana, orang yang mendengar diberkati, orang yang tidak mendengar dikutuk. Orang yang tidak mendengar itu juga orang bodoh. Kenapa bodoh? Dia tahu sudah kalau kita tidak mendengar firman Tuhan pasti kita dikutuk. Namanya orang dia sudah tahu itu kalau kita tidak mendengar dikutuk, dia tidak kuat, itu berarti bodoh. Nah, maka itu sebelum apa yang Tuhan firmankan kepada kita pasti kita lakukan, jangan tidak lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan, itu berbahaya hidup kita. Kita akan kena kutuk. Apalagi lebih-lebih sekarang ini. Ya, sekarang ini penyakit ini sedang berparang di seluruh dunia. Ya, berjuta sudah orang mati. Ya, kalau kita mau terhindar daripada malapetaka yang dahsyat ini, kita perlu mendengar. Ya, kita perlu mendengar tahu. Orang yang tidak mendengar terkutuk pasti bahaya kedudukan kita. Karena orang yang sudah berbuat dosa kepada Tuhan, perlindungannya akan hilang. Ya, hilang. Syukur kalau ada lagi hamba Tuhan yang mendoakan kita. Seperti orang Israel yang senantiasa berbuat dosa, tapi tidak mati habis lenyap karena doa Musa kepada orang Israel, umat Israel. Demikian juga kita di sini. Ya, kan kita juga banyak orang-orang yang sudah dulunya beribadah tapi akhirnya meninggalkan ibadah sampai sekarang tidak ada sudah. Ada beberapa sudah kan? Ya, bukankah itu sama perjalanannya? Kalau masih lagi ada orang yang ada macam persengketa di antara kita sesama jemaah, ada perselisihan tapi masih bisa bertahan karena itu doa seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan kalau yang masih bertahan, karena itu masih ada harapan. Maka itu jangan kita menjadi orang yang bodoh, yang tidak mau mendengar.
penting sekali mendengar. Akhir-akhir zaman ini kita perlu mendengar betul firman Tuhan. Jangan menjadi orang yang pendurhaka dan degil. Ya, karena kedudukan orang yang menderhakai dan degil ini sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, seperti Saul sendiri. Samuel mengatakan kepada Saul bahwa pendurhakaan itu adalah sama seperti dosa yang bertemu, dan kedegilan itu adalah sama dengan menyembah berhala. Berarti walaupun kita tidak pergi beramal, walaupun kita pergi tidak menyembah berhala, tapi kalau kita durhaka dan degil, tidak mau dengar firman Tuhan, sama juga kita menyembah berhala. Karena firman Tuhan sudah nyata. Coba kita baca ya di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dosa bertenung ini adalah dukun atau peramal. Ya, yang peramal ini bertenung ini peramal. Peramal itu bukan siapa-siapa, itu dukun. Ya, dukun itu peramal. Jadi sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Degil itu, pendurhakaan ini tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bilang firman Tuhan, lakukanlah yang baik untuk Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan. Berdoalah, bilang Tuhan. Ya, bacalah firman Tuhan. Sembayanglah, berharaplah kepada Tuhan, tapi tidak mau, degil. Nah, bilang kita ini sudah bertobat, tidak menyembah berhala, ya, tidak pergi peramal, tapi kalau kita durhaka dan degil, tidak mau mendengar firman Tuhan, sama juga kita menyembah berhala. Walaupun kita tidak pergi berhala, karena firman Tuhan sudah jelas. Jadi banyak orang sekarang ini, saya sudah bertobat, bahasa mana lagi saya pergi bomo-bomo, saya tidak pergi menyembah berhala, tapi masih degil dan durhaka kepada Tuhan, sama juga kau menyembah berhala. Kan di sini sudah sama. Jadi kalau sama, tidak heran kalau banyak masalah hidup kita. Tuhan tunjukkan, berkali-kali saya baca ini firman Tuhan, selalu saya tidak paham, akhirnya saya paham. Ya, karena jangan heran kalau kita seolah-olah kita tidak diterima oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Karena kita sendiri ya tidak mau mendengar betul-betul firman Tuhan dan tidak melakukan. Kita banyak kali diperingatkan kita degil, ya. Kita degil. Orang degil sama dengan menyembah berhala. Tadi sudah jelaskan, orang yang degil sama dengan orang yang menyembah berhala. Kita tidak menyembah berhala, tapi kita degil. Akhirnya kita disamakan dengan orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala dibenci oleh Tuhan. Dibenci oleh Tuhan, tahu orang yang menyembah berhala itu. Dari Tuhan tidak mau sedemikian. Dia mau kita supaya kita menjadi orang yang mendengar. Karena orang yang mendengar ini ada manfaatnya, tahu. Orang yang tidak mendengar sudah jelas tadi. Orang yang tidak mendengar akan dikutuk. Orang yang mendengar akan diberkati. Jadi kalau kita tidak mendengar, ya, kutuk yang menanti. Apa bilang imamat? Coba kutuk. Paling jelas kutuk dalam imamat. Imamat pasal 26. Ya, pasal 26. Imamat pasal 26. Kata terakhir sudah. Nah, Imamat pasal 26 ayat 14 hingga 17. Imamat pasal 26 ayat 14 hingga 17. Garis besar tulis kutuk. Tetapi jika kamu tidak mendengar kehendakku dan tidak melakukan segala perintah itu, jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yaitu aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kerang serta demam yang membuat matamu rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benih karena hasilnya akan habis dimakan musuh.
17, aku sendiri akan menantang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu dan mereka akan membenci kamu, akan menguasai kamu dan kamu akan lari. Sesungguhnya tidak orang yang mengajar kamu. Nah, apa tadi? Kalau kita tidak mendengar dan tidak melakukan, kutuk akan datang, ya penyakit akan datang. Maka dikatakan di 16, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakin aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu karang serta demam yang membuatkan matamu rusak dan jiwa memerah. COVID batuk tanpa ada yang tahu, demam yang boleh membuatkan mata rusak sampai merah, demam panas. Ini boleh dikategori dari penyakit itu tahu, membuatkan orang meninggal. Kan ini panas dia tinggi dan juga orang yang ada tanda-tanda itu ada batuk-batuk, dia batuk tapi tidak ingus, kering. Itu namanya kan dia karena jangkitan COVID. Ya. Jadi itu kutuk akan terjadi kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya itu akan terjadi. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya. Maka itu dengarlah firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang bertobat lagi kita betul-betul. Jangan lagi ini hari dengar, balik masih lagi 1 minggu, balik lagi ke keadaan yang lama. Kalau bilang Tuhan, lakukanlah, bertobatlah. Lakukanlah, kita bertobat, jangan lagi buat yang tidak bagus supaya jangan kita, ya Tuhan sendiri yang menantang kita. Akhirnya kita mendapat penyakit seperti ini. Jadi kita ingat, ini orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Tahu ini yang tidak mendengar. Tapi kalau kita mendengar, apa bilang Tuhan kalau orang yang mendengar? Apa dia punya kebaikan? Tetapi kalau kita mendengar dan melakukannya apa yang difirmankan Tuhan, kita tidak akan ditimpa penyakit. Coba kita buka di Keluaran. Apa bilang Tuhan kalau orang yang mendengar? Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15, orang yang mendengar. Tadi kutuk kita sudah dengar, apa dia punya ganjaran kalau tidak mendengar firman Tuhan. Sekarang ini kita buka bagi orang yang mendengar. Kelebihan dia orang yang mendengar dan kebaikan dia orang yang mendengar, kita boleh lihat di dalam 15, 1 Keluaran 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasangkan telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Itu berarti kalau kita mendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan, kita tidak ditimpakan oleh penyakit manapun yang Tuhan telah pernah timpakan kepada Mesir, dan Tuhan tidak akan menimpakan kita penyakit yang sedang menular ini. Kalau kita mendengar, kan Tuhan itu berkuasa dan dahsyat, jemaat Tuhan. Berarti kalau kita betul-betul mendengar firman Tuhan, penyakit ini yang sedang menular di negara Sabak. Ini saya sebut negara Sabak karena ikut perjanjian dia, Sabah, Sarawak dan Malaya itu sekutu, bukan termasuk negeri, berarti negara. Ya, kalau ikut dia punya sejarah, Sabah ini negara, itu sebab saya katakan negara. Ya, berarti kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, mendengar firman Tuhan, setiap yang kita baca, yang kita dengar khotbah itu dan kita lakukan itu, apapun penyakit yang sekarang ini, ya tidak akan bisa menimpa kita, karena pasti Tuhan jaga. Tuhan jaga orang yang mendengar, Tuhan jaga tahu. Di kedua, yang pertama tadi, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita tidak ditimpakan penyakit manapun yang pernah Tuhan timpakan kepada Mesir. Mesir waktu itu banyak penyakit yang Tuhan timpakan, tapi sesuatu pun tidak akan menimpakan kepada kita kalau kita mendengar firman Tuhan. Yang kedua,
kita akan menjadi apa? Harta kesayangan. Itu saya cakap tadi, kalau kita mendengar firman Tuhan, ya, kita tidak akan ditimpa oleh penyakit, karena kalau kita mendengar, Tuhan akan jaga. Kalau kita menjadi harta kesayangan, pasti kita dijaga. Ataukah harta yang disayang itu dijaga? Pasti kita semua kalau ada memiliki harta yang paling kita suka, pasti kita jaga, tahu. Tidak kita boleh hilang, kita simpan bagus-bagus, karena kita mau jaga. Ya, contohnya kalau mutiara yang mahal, pasti kita bungkus bagus-bagus, simpan yang bagus, kita jaga. Ini tidak boleh hilang, ini mahal, ini kesayangan. Ya, bukankah kita ini harta yang mahal, yang ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang mahal? Kita adalah harta kesayangan, tuh. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal 19, kita maju saja sedikit. Keluaran pasal 19 ayat 5. Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman Tuhanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Menjadi harta kesayanganku. Orang yang mendengar itulah dia punya imbalan. Orang yang mendengar, Tuhan jaga. Tangan kanan Tuhan ada di tangan kita. Tidak sia-sia yang pernah kita dengar firman Tuhan, tangan kanan itu Tuhan itu menumpang kita kalau kita mendengar. Tapi walaupun tangan Tuhan yang kuat ini dapat melindungi kita, kalau kita sendiri yang tidak mau mendengar, tangan Tuhan tidak akan bisa menolong kita. Jemaat tangan Tuhan. Karena kita sendiri yang tidak mau mendengar apa yang Tuhan suruh. Maka kalau kita mau tangan Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita dan menopang kita, kita perlu dengar firman Tuhan. Karena orang yang mendengar, ya, dijaga oleh Tuhan. Karena orang yang mendengar akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan. Antara yang baru kita beli, ya pasti kita sayang. Kalau dulu saya baru beli kereta, baru 1 minggu hari-hari saya kasih bersih. Kalau sekarang jarang saya kasih bersih, karena sudah lama. Kalau baru beli tuh kesayangan itu dia jaga itu. Sedikit saja beres pun dia marah. Hati pun tergeres, kalau tergeres baru beli. Siap beli ini belum habis dari ini. Kan itu bukan satu kali, itu bukan harta kesayangan. Itu dia sayangkan, itu harta. Tuhan Yesus, kalau kita mendengar suara Tuhan, bilang dia kita menjadi harta kesayangan. Berarti kalau harta kesayangan Tuhan jaga. Mana-mana kita pergi, tangan Tuhan sana, malaikat Tuhan sana berkeliling. Jaga-jaga malaikat, tengok ada batu, nanti dia tersandung jatuh. Ini harta kesayangan, saya tidak boleh jatuh bilang Tuhan. Bayangkanlah harta kesayangan Tuhan. Siapa suka jadi harta kesayangan Tuhan, pasti kita mau suka itu benda. Baru kita jalan-jalan sana, di sana si Kes mengintai sudah itu virus ini, corona ini, dia mau malakat ini, bilang itu Tuhan, malaikat jaga. Ini harta kesayangan saya, tidak boleh malakat. Harta kesayangan, tahu kita harta kesayangan. Tuhan jaga. Kita bawa kereta, ya, itu loncat kasih taruh itu batang kayu besar. Tanpa kita boleh melihat, tanpa kita tidak lihat, karena iblis, ya, yang membuatnya. Tapi malaikat Tuhan bilang, Tuhan, malaikat tengok ada batang kayu besar sana, jaga. Ini harta kesayangan. Tidak jadi ada pemalangan. Kalau harta kesayangan, untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, kita karena belum mendengar. Itu saja caranya, tidak ada cara lain. Mendengar saja. Ya, orang yang mendengar, kalau di dalam Alkitab ini yang melakukannya, tahu. Dalam Alkitab orang yang mendengar itu orang yang melakukannya. Ya. Berarti orang yang mendengar itu betul-betul dijaga oleh Tuhan. Jadi kalau ada lagi situasi kita, ya, yang tidak macam-macam terjadi, mungkin kita kurang mendengar firman Tuhan. Ya, kurang mendengar firman Tuhan. Maka itu mendengar itu penting sekali. Itu yang kedua, kita akan menjadi harta kesayangan. Ketiga,
Coba kita lihat di dalam Amsal. Ini saya tidak lupa, saya catat dia punya ayat. Tapi yang saya ingat di Amsal. Ya, Amsal. Kita cari dulu Amsal. Harap-harap saya boleh ingat. Ini sayang ini kalau tidak. Yang ketiga ini. Di mana itu? Saya lupa tulisannya Amsal ini. Ini di Amsal ini dia katakan kalau kita mendengar, kita akan tinggal dengan aman dan terlindung daripada kedesatan malapetaka. Di dalam Amsal. Amsal ini memang Amsal. Tapi saya tidak tulis ayatnya di sini, saya tulis saja dia punya sebagian perkataan. Ya, kalau tidak silap 6. Kalau pasal 6, kalau bukan pasal 6, pasal 3. Tidak tahu kalau berlari dari situ. Memang ada satu ayat itu yang begitu. Saya tidak tulis full, saya tulis sebagian saja. Sayang ini. Tapi pasti ini ada ayat, ya. Kenapa saya tulis? Saya ini tidak boleh ingat. Kalau saya sudah main ingat, saya tidak boleh ingat. Ya. Maka itu saya tulis. Tapi ini kali saya lupa tulis dia punya ayat. Di mana dia pergi? Di Amsal ini. Kalau kamu boleh jumpa, puji Tuhan. Tapi kalau tidak boleh jumpa pun, haleluya. Kamu boleh tunggu di rumah supaya kamu baca habis itu Amsal. Menunjukkan bahwa kamu boleh membaca. Jangan salah kalau dia di Mazmur. Ya, Mazmur paling panjang tuh. Kalau kamu pasti habis, haleluya lah, dia habis. Memang ada itu. Tidak jauh itu di sini Amsal ini, macam di tidak bukan balas-balas lah dia punya pasal, bukan balas-balas. Siapa paling cepat membaca? Lupa sudah siapa. Pasal 3 Pak, kalau tidak silap lah. Kalau kamu nampak sudah ada mendengar itu, jalan tuh. Kalau tidak pasal 3, saya rasa pasal 3 Pak. Nah, saya ingat ini dua saja, pasal 3 sama pasal 6. Dia tulis di sana, kita tinggal dengan aman dan terlindung daripada kedesatan malapetaka. Ini sebagian ayatnya. Ini memang ini. Orang yang mendengar dia tulis sana akan tinggal dengan aman. Nah, itulah dia punya permulaan. Jika engkau mendengar, kamu tinggal dengan aman dan terlindung daripada kedesatan malapetaka. Ini dalam Amsal. Ya, kalau saya tadi salah memang Amsal. Ya, jadi ini yang ketiga. Firman Tuhan ini, orang yang mendengar itu akan menjadi aman dan terhindar daripada malapetaka yang dasar. Bukankah COVID-19 ini adalah satu malapetaka yang dasar sekarang ini? Ini adalah malapetaka yang dasar, tahu. Seluruh dunia terguncang sehingga banyak orang mati, sudah 1 juta lebih begitu. Dan juga ekonomi guncang. Ya. Kerajaan pun ya kocak-kacir. Ya. Ini malapetaka yang dasar, tahu. Penyakit ini malapetaka yang dasar. Kita akan terhindar dari itu jika kita mendengar firman Tuhan dan kita dengan aman. Ya, kita duduk makan, kita aman, tidak ada yang takut, tidak ada yang kekhawatiran, karena kita mendengar Tuhan sudah jaga kita, karena kita sudah menjadi harta kesayangan Tuhan. Maka harta kesayangan Tuhan itu dijaga oleh Tuhan,
Maka bila dia dijaga oleh Tuhan, apalagi yang dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita tidak takut, pasti kita aman. Karena tidak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan. Siapa lagi yang berkuasa daripada Tuhan? Berarti segala kuasa dunia ini, penyakit apakah pun tidak bisa mempan kita, karena Tuhan menjaga kita. Berarti kita akan menjadi aman. Orang sekarang sini macam situ sini susah hati, tapi kita ya duduk aman. Karena kita tahu kita dijaga. Kita tidak risau, kita tidak takut, karena kita dijaga. Tapi jangan buat hal ya bilang Tuhan jaga saya, Tuhan hidup saya. Kita tidak pakai emas, jalan-jalan sana sini sana. Ya menguji. Tuhan jaga saya ini, tidak apa ini, tidak karena ini. Nah kalau itu bukan lagi, tidak karena, pasti karena. Ya itu menguji, lain itu jemaat Tuhan. Maka itu walaupun bilang di firman Tuhan ada orang salah guna firman Tuhan. Orang Kristen itu minum racun tidak mati, tahu? Itu ada sejarah dia, tahu? Sejarah di 1979 kah? Di orang putih, orang minum racun pun tidak meninggal. Minumlah racun, ya dia minum, akhirnya berbiru muka. Ada juga pengajaran yang disalah tafsirkan, orang Kristen itu ya mati keuntungan. Nah, jadi karena mati keuntungan, banyaklah orang minum racun bunuh diri karena mati keuntungan. Nah, itu salah tafsir. Itu roh jahat. Akhirnya itu pernah terjadi sejarah itu. Kalau kamu yang orang rajin belajar sejarah, memang tahu itu. Ya, di mana beratus jiwa mati di Eropa sana. Di Eropa saja tahu lah orang putih lah bilang, kalau kita ini selalu campur orang putih. Di orang putih di sana, ya. Banyak yang mati, ada juga yang tidak mau tapi dipaksa, terutama budak-budak. Jadi dipaksa minum racun. Sampai orang bikin film tahu itu sejarah. Ini orang Kristen ini yang membuatkan orang Kristen yang banyak orang jatuh ke dalam menyimpang, lari dari orang Kristen pada zaman itu. Memang namanya Kristen tapi tidak tergolong sungguh-sungguh dengan kita, tidak. Dia orang salah guna ayat. Keuntungan itu, mati itu adalah keuntungan. Tapi bukan bunuh diri maksud dia. Kan kita ini orang Kristen, kalau kita menginjil, kita disarang, dibunuh seperti Stefanus, dilempar dengan batu, dia mati keuntungan. Karena itu ada tulisan Rasul Paulus. Kan Paulus ini mati. Ya, dari keuntungan, dia mati karena Tuhan tahu. Bukan mati karena dosa, bukan mati karena bunuh diri. Tapi dia mati karena Injil. Maka itu keuntungan bagi dia. Ya, maka itu jangan kita salah tafsir firman Tuhan, itu bahaya sekali. Ya bahaya sekali kalau saudara. Itu bukan lagi Kristen, itu arah setin gitu kalau itu. Ya, maka itu orang Kristen harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, harus mendengar. Kita sekarang ini tidak boleh main-main, sudah kita mau mendengar betul-betul apa yang Tuhan firmankan, apalagi yang selalu dikatakan oleh hamba Tuhan. Ya setiap minggu, setiap hari 2, setiap hari 6, ya kita dengar firman, dengar betul-betul. Ya jangan tidak dengar. Kalau kita tidak dengar, bahaya. Ya, bukan bahaya lagi sekarang, bahaya yang akan datang pun bahaya. Ya. Mungkin kita tidak masuk di jalur yang betul. Ya. Tujuan kita jalan-jalan di pergi surga ini bilang sekali sampai yang nyala lagi api yang dia tuju. Maka itu kita harus mendengar betul-betul. Inilah firman Tuhan. Bukan saja di akhir zaman kerajaan surga, di dalam dunia saja. Kalau kita tidak mendengar pun akan ada hukuman toh. Ada hukuman. Orang Israel tidak mendengar, banyak orang mati di padang gurun. Walaupun Tuhan bagi mujizat yang besar, diberi mana, diberi daging, burung puyuh, tapi tidak mendengar firman Tuhan, tidak melakukannya, akhirnya banyak yang mati. Sedikit saja yang masuk di tanah Kanaan. Ya. Maka itu kita harus mendengar. Jangan jadi seperti Saul yang tidak mendengar suara Tuhan, karena
Orang yang mendengar firman Tuhan yang tadi awal-awal saya beritahu, orang yang mendengar itu adalah orang yang sama dengan orang bijaksana. Orang yang tidak mendengar itu bodoh. Kalau dia bodoh sudah pasti kutuk yang menanti. Karena kalau bodoh mana tahu buat kerja, pasti kutukan. Karena dalam ulangan sudah kita baca tadi, orang yang mendengar akan mendapat berkat. Orang yang tidak mendengar akan dikutuk. Ya. Bila dia kutuk, penyakit bermacam-macam akan datang. Jadi kalau kita mendengar apa tadi? Tadi 3 poin saya bagi. Orang yang mendengar menjadi kesayangan Tuhan, menjadi harta Tuhan. Ya, yang satu lagi, ya, yang satu lagi tidak ada penyakit yang bisa menghinggap dia, penyakit yang membuatkan orang mati, ya tidak akan bisa. Dan orang yang mendengar firman Tuhan itu tinggal dengan aman dan terhindar daripada malapetaka yang dasar. 3 ini. Orang yang mendengar Tuhan pasti Tuhan jaga. Ya. Orang yang mendengar pertama terhindar daripada penyakit. Ya, yang kedua menjadi harta kesayangan. Yang ketiga tinggal dengan aman. Berarti kalau kita mendengar firman Tuhan, walaupun di sana sini kita dengar penyakit, walaupun beribu yang kita dengar di Sabah ini, kita yang tinggal di Sabah tetap aman. Orang yang mendengar, yang tidak mendengar, gelisah sudah itu. Ada satu Cina tempat sebelah tempat saya kasih tolong itu pas dari punya rumah lah, tempat pas dari rumah ada dia punya kakak di sini, tapi dia orang ini tidak bertobat betul lah, jadi tidak suami, tapi macam dia kawan satu orang macam perempuan dia punya ini, bilang cakep biasa kawan sejalan, tapi saya tengok gaya jadi bukan kawan, seperti suami istri gaya dia orang, ya, jadi saat itu dia orang kasih bersih rumah tuh, soalnya kasih spray yang itu yang tinggi kasih kuman, bukan lagi takut berjangkit, semua barang kasih bersih spray berapa gili itu dia punya, yang kasih mati kuman itu, hari-hari buat begitu dalam hati saya ini dalam sudah ini, itu takut mati. Kalau orang yang takut mati itu memang tidak keselamatan, sebab dia tahu kalau dia mati bagaimana. Nah, maka itu kalau orang yang butuh percaya Tuhan itu tidak takut, sebenarnya tidak takut. Kita lampu sudah itu, bergiling-giling ya sampai orang spray semua lapui. Hari-hari saya berapa 1 minggu pas saya di sana itu, pasti dari satu dalam kasih satu rumah. 1 minggu juga saya nampak hari-hari itu juga barangnya kasih bersih. Ayo cak rajin juga ini orang ini. Ya kasih spray tiap hari jalan begitulah tanenggalah. Ya, dia punya ekonomi kan barangan-barangan kecil semua dia spray. Ya, takut betul. Karena dia tidak ada perlindungan. Orang yang mendengar firman Tuhan pasti aman. Ya, dia pasti dan mana dia bisa di rumah dulu. Mana ada lagi main spray, tiada. Lapun tiada kalau dia orang. Dia punya anak pun lerek saja, yang satu pelihara udang, yang satu siram-siram bunga, yang tanam-tanaman, yang satu di sebelah ini hari-hari sibuk spray virus. Ya, mana ada jalan di situ saja pun takut juga. Maka itu dia tinggal tidak aman, gelisah, karena memang tidak ada perlindungan. Orang yang mendengar firman Tuhan pasti dia aman. Maka itu jangan tidak mendengar. Jangan degil. Kalau kita degil, apa tadi? Sama juga kita menyembah berhala. Bilang firman Tuhan di dalam keluar 1 Samuel, ya 1 Samuel 15. Ya, orang yang degil itu sama dengan orang yang menyembah berhala. Dan walaupun kita tidak menyembah patung begini, tapi kita tidak pernah degil untuk degil tidak mau mendengar firman Tuhan. Bilang Tuhan, kamu harus dengar, tidak mau degil. Sama juga dengan orang yang menyembah berhala. Jadi orang yang sama dengan menyembah berhala, Tuhan tidak akan tolonglah, Tuhan tidak jaga. Pasti. Ya, pasti. Ya, ada masalah. Maka itu mulai saat ini Tuhan suruh kita supaya kita mendengar, menjadi orang yang dengar-dengaran. Ya, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Minggu lepas saya khotbah sesi pertama.
Saya tidak tahu lah kalau ini saya punya rasa atau pemikiran sendiri. Memang ada satu orang di sana sisi pertama, nggak perlu diperlepasan, perlu didoakan. Dulu kalau mau boleh lihat, dulu selalu saya tipu pastor, selalu dia beritahu tuh orang. Saya dalam hati saya macam mana dia tahu. Saya berdoa, saya minta Tuhan. Saya sendiri saya tahu. Pengalaman pertama saya, yang sisi pertama ada satu orang. Suami dia ada, ini orang ini kita punya suami dia ada tim musik. Itu saya terus sekarang itu memang betul itu, memang ada. Saya tidak percaya tidak ada. Pasti ada hal. Dia dengan firman Tuhan pun tidak sinang, saya tengok gelisah. Pasti ada sesuatu. Wah, dalam hati saya baru pertama kali saya mengalami begitu, yang beli kau nampak. Saya tidak pernah itu. Pertama kali. Saya percayalah itu Tuhan, kalau yang betul-betul dia itu berdoa dan berkumpul dengan Tuhan, dia boleh tahu itu orang. Ya, bukan karena dia peramal, bukan dia melihat, tapi karena Tuhan yang membuka dia mata rohani dia terjangkau. Mata rohani dia boleh nampak gaya orang. Jadi saya percaya itu Banda. Jadi kita sekarang ini perlu mendengar, jangan tidak mendengar, jangan jadi degil seperti Saul. Saul ini kedua kali dia buat salah. Tahu yang pertama dia tuh tidak tunggu Samuel, kan dia tidak tunggu Samuel untuk membuatkan persembahan itu. Itu kan tugas Samuel, tugas imam. Yang sendiri yang buat, mempersembahkan korban. Ada itu yang pertama. Kalau kita baca tentang Saul ini, yang kedua kali dia buat. Maka dia ini tidak dengar-dengaran sebenarnya Saul. Dia tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Dia degil. Sudah Tuhan beritahu dia tidak buat, dia degil. Akhirnya ya dia dikategorikan sebagai orang yang menyembah berhala. Ya, akhirnya dibuang, ditolak menjadi raja. Yang terjadi pasti Saul tidak selamat sampai mati, dia selamat. Ya, dia tidak selamat, memang pasti dia tidak selamat. Ada orang dulu mempersoalkan tentang keselamatan istri Lot di Lukia. Karena orang tanya saya, saya ini mana ada sekolah Alkitab tiada, teologia lagi. Membaca pun tidak lancar, kau masuk teologia nanti jadi teologia pula nanti. Ya, jadi ada orang cakap bilang dia, macam mana pendapat kau kalau ini istri Lot selamat atau tidak? Menurut pandangan saya dan pembacaan saya Alkitab, istri Lot tidak selamat. Dia menjadi tiang garam macam boleh dia selamat. Bilang dia teologia punya selamat. Kenapa bilang dia? Walaupun dia tidak selamat di dalam dunia ini, tapi dia selamat masuk surga. Tidak ada ayat pun saya pernah nampak yang tentang istri Lot ini selamat. Tapi ada satu ayat yang pernah saya baca dalam Perjanjian Baru, Tuhan peringatkan jangan menjadi seperti Lot. Ada itu ayat yang menulis ke belakang. Itu berarti istri Lot tidak selamat. Bagi saya tidak selamat. Berarti Lot diselamatkan karena dia orang benar. Nuh juga diselamatkan karena orang benar ada dosa. Kalau Rahab ada, Ruth ada, ya itu berarti selamat. Ini istri Lot mana ada tiada. Tapi kalau teologia bilang dia selamat, tapi itu terpulang kepada orang. Karena kita tidak mau hidup pada itu isu itu betapa. Sebenarnya itu selamat kita tidak selamat itu hal orang lah. Ya, yang sebenarnya yang penting sekarang ini kita. Adakah kita selamat sekarang ini? Jangan kita selamat di dunia, hidup mewah kaya, tapi di surga tidak selamat, apa guna? Keselamatan ini banyak jenis tahu. Selamat dari kemalangan, selamat daripada penyakit. Tapi walaupun selamat dari penyakit, dari kemalangan, belum tentu kita selamat dalam kerajaan surga. Keluarga Rahab terselamat daripada perang waktu Yosua masuk itu Jericho, dia selamat. Kamu tahu keluarga Rahab ini karena Rahab.
untuk selamat waktu itu saja. Tapi untuk kerajaan surga tidak selamat. Rahab saja ada yang tulis dalam perjanjian baru, keturunan ya, bagian tentang Tuhan Yesus seperti dia selamat. Rahab. Jadi bilang orang sekarang ini dalam keluarga satu bertobat semuanya selamat. Satu kalau bertobat keluarga dia itu selamat, yang tidak bertobat itu salah. Sebenarnya di dalam keluarga itu terhindar daripada malapetaka karena ada satu orang di sana yang berdoa dan satu orang yang bertobat. Tapi kalau soal keselamatan tidak, karena keselamatan itu menurut iman masing-masing. Ya, tidak selamat. Cuma karena Tuhan mengasihi kepada seorang itu, orang yang bertobat itu, dia tidak mau orang yang bertobat itu dia beri tekanan. Maka itu karena dia keluarganya masih dipelihara Tuhan. Tetapi kalau soal keselamatan jiwa tidak selamat untuk satu orang. Sedangkan Tuhan Yesus mati untuk seluruh dunia, tapi bukan seluruh dunia itu selamat. Cuma orang yang percaya dan beriman dan bertobat itu yang selamat. Walaupun dia mati untuk seluruh dunia, walaupun Tuhan untuk mati seluruh dunia dan menebus seluruh dunia umat manusia ini, tapi yang selamat itu yang mengaku dan menerima Tuhan, yang beriman, itu saja yang selamat, bukan seluruh dunia. Jadi banyak orang begitu. Dan itu sebabnya tidak mau menginjil, tidak beritahu kebenaran. Yang penting saya satu orang sembahyang, ya pun cukup sudah karena keluarga saya mau selamat. Saya beritahu orang itu salah. Mungkin dia terhindar daripada malapetaka karena doa seorang dan karena Tuhan mengasihi dia. Tapi kalau soal iman, soal keselamatan tidak. Ya maka itu perlu diinjil, perlu dibawa. Karena tidak cukup untuk kita ini selamat daripada malapetaka, tapi tidak selamat jiwa kita dalam kerajaan surga. Ya, kita mau yang mati satu kali, lahir dua kali. Ya. Orang yang selamat itu mati satu kali, lahir dua kali. Orang yang tidak selamat mati dua kali, lahir satu kali. Nah, itu orang yang tidak selamat. Ya, jangan jadi seperti itu. Ya, yang mati dua kali, lahir satu kali. Kita mau kita ini mati satu kali, lahir dua kali. Kenapa? Orang yang mati satu kali, mati fisiknya, jiwanya mati dalam dunia tubuh. Tapi dia tidak akan mati dalam kerajaan ada neraka lagi, dia akan selamat. Itu dia perlu kelahiran dua kali. Lahir dari kandungan ibu, lahir daripada baptisan. Bukan baptisan, kelahiran menerima Tuhan Yesus. Ya, itu kelahiran kedua kali. Seperti Nikodemus kan, kalau kau tidak dilahirkan kembali, ya tidak akan masuk ke surga. Berarti kelahiran orang dua kali, mati satu kali, itu orang yang selamat. Kalau yang mati satu kali, mati dua kali, kelahiran satu kali, pasti tidak masuk surga. Karena sudah dikatakan dia mati dua kali. Mati dua kali berarti dia mati lagi dalam dunia ini, mati lagi dalam kerajaan surga, dalam kerajaan neraka. Jadi mati dua kali. Nah, kita mau yang mati satu kali, kelahiran dua kali. Orang belum bertobat satu kali dan satu kali. Mati dua kali, kelahiran satu kali. Kita ini semua sudah dilahirkan dua kali tuh. Semua kita. Pastikan kita yang sudah dilahirkan dua kali ini jangan lagi mati dua kali, sayang. Ya. Kita cukup mati satu kali saja. Pasti kita ini akan mati. Tapi jangan mati kedua kali. Kematian yang kedua kali ini mengeri sekali tau. Bukan lagi yang bilang ini selama-lamanya bakat tumbuh, teriak, tidak pada berhenti. Ya, sampai suara pun tidak tahu ada lagi ketiada. Kalau siang malam teriak karena bakar api. Ya, maka itu jangan lagi ya kita sia-siakan hidup kita ini. Cukup sudah kelahiran kita dua kali. Cukup sudah. Ya, yang dilahirkan tanpa kelahiran ada dua saja. Ya, yang tanpa kelahiran melalui ibu, Adam dan Hawa, tidak melalui ibu dan bapak.
Yesus dilahirkan melalui Maria, tapi tidak memerlukan Yusuf. Kita ini dilahirkan oleh dua orang yang berdosa, Adam dan Hawa. Maka itu kita ini orang yang berdosa. Maka itu sebabnya kita perlu dilahirkan kembali. Ya, kalau sudah dilahirkan kembali jangan lagi ya mati. Kalau mati bangun, aduh, bislah. Malam kita mati Tuhan datang, tidak selamat. Ya, kita ini bukan lagi 2 kali lahir, banyak kali sudah. Ya, maka itu ya jemaat Tuhan ingat 3 poin ini penting. Tapi paling saya kasar ini, saya tidak ingat ini ayat ini. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan. Dia suruh kamu cari sendiri. Amsal kan? Pasal 1 ayat 3. 3. Iya. Iya, ini sudah saya garis itu tidak nampak. Tetapi siapa yang mendengar aku, ia akan tinggal dengan amanah, terlindung daripada malapetaka. Kan tadi saya cakap tuh di dalam Amsal, tapi saya tidak tahu di mana sudah. Saya tulis saja dia punya perkataan, tapi ayatnya saya tidak tulis karena saya lupa tulis. Ya, maka itu kalau berdoa, saya selalu berdoa itu Tuhan kasihlah roh pelupa. Tidak boleh itu roh pelupa itu tahu. Kalau tak ampuh pelupa itu bahaya itu. Ada saya punya cerita ini, kami di orang Sincek. Saya punya adik Silegon. Dia kerja, dia lupa bag dia. Kalau cek bilang antar saya punya bag. Oke, siap bilang dia antar. Jalan. Sekali saya tengok apa itu bag balik. Saya jalan lagi. Sekali dia sampai tempat Silegon, mana itu bag bilang dia. Bagus saya nampak itu bag. 2 orang kami jalan. Bilang sejak siap, cepat-cepat diantar bag. Saya punya pikir itu bag dia, dompetnya di sana, tidak di sini. Cepat-cepat dia. Sekali saya tengok apa balik itu bag sana di meja. Dia tidak ambil. Sampai di sana dia lambai sudah Silegon begini. Dia balik lagi. Karena dia lupa. Yang pengantar pun lupa. Saya paksa saya antar lagi. Jadi dia balik saya jalan. Itu saya bilang nih, bahaya ini kalau lupa tahu. Nanti kalau pelayanan kalau kita lupa paspor, lupa duit, itu bukan pelupa biasa, itu roh jahat itu. Maka kalau berdoa jangan tidak berdoa Tuhan jawab saya dari roh pelupa. Saya selalu berdoa tahu roh pelupa itu saya suruh buang, pamalas pun saya suruh buang. Segala roh yang tidak bagus kita berdoa, kasih hindat daripada hidup kita. Jangan tidak berdoa, diam-diam saja. Ya, kalau berdoa saya minta berkat. Begini apa? Duit masuk, tapi kebutuhan pun datang. Aduh. Maka itu kalau berdoa minta Tuhan segala roh yang tidak bagus kasih buanglah. Pelupa, pemalas lah itu, sungutan, semua. Minta Tuhan kasih buang supaya jangan ada itu di dalam diri kita. Ya mintalah buah roh. Itu yang kamu minta, buah roh. Ya, 2 roh 9 buah roh di dalam Galatia pasal 5. Minta itu yang kamu minta. Yang jahat itu segala kedagingan kita itu dalam Galatia juga itu kedagingan. Tuhan tolong buang saya punya daging yang besar ini yang masih melekat ini, yang bikin berat badan saya. Bilang janganlah itu lah daging itu, keinginan daging kita suruh Tuhan minta buang ya supaya jangan ada itu. Maka itu sudah lengkap tadi, ayat sudah jumpa tadi kan. Maka itu 3 hal ini penting. Mungkin bilang orang, apa guna saya mendengar? Mendengar sudah jelas, yang tidak mendengar pun sudah jelas. Kalau kamu tidak jelas, kamu boleh rujuk balik itu ayat-ayat yang saya pernah bagi tadi, kamu baca betul-betul. Kamu renung 10 kali kamu baca tidak apa. Makin banyak kali kamu baca, makin kita mulai paham. Saya sebenarnya banyak yang saya tidak paham di firman Tuhan tahu. Kamu tahu mengenal saya punya ya kedudukan ini ya baca pun kurang pandai. Banyak kali saya baca, saya minta Tuhan. Ada saya tidak tahu mau bila saya berdiri berkhotbah sembarang saja, nanti orang sasat karena saya lagi banyak tuntutan tahu. Macam kalau dulu saya dari saya bawa itu orang
saya dari Ibu, coba ya dibeli dulu saja. Sekali sasat jalan, pusing lagi. Nah, itulah kalau kita punya firman pun kalau sesat, semua orang yang mendengar pun tersesat tahu. Bukan senang itu. Nah, ini bukan mudah mau penyampai firman Tuhan, bukan suka-suka. Ya, karena berdoa banyak, karena baca banyak. Ya. Jadi itulah. Kalau saya tidak berdoa dan tidak baca firman Tuhan, kalau tiba-tiba disuruh khotbah, saya tidak tahu apa saya mau khotbah. Ya tidak tahu apa saya mau khotbah. Tapi kalau Tuhan, ya kalau kita mau betul-betul cari Tuhan, kita senantiasa siap berdoa, senantiasa ada saja itu yang Tuhan bagi yang ilham Tuhan bagi. Kan Tuhan juga yang beri ilham kepada umat yang menulis Alkitab itu yang seperti mana tertulis dalam 1 Timotius. Kalau saya kasih 1 Tesalonika kan, apa yang diilhamkan oleh Tuhan itu mendidik dan mengajarkan. Ya, jadi Tuhan juga mengilhamkan kepada kita karena banyak lagi firman Tuhan yang tidak tertulis. Karena kalau yang dia tulis semuanya, dunia ini tidak akan memuat dalam firman Tuhan. Berarti yang tidak tertulis itu Tuhan akan firmankan kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, di sana Tuhan beritahu begini ya rahasia firman Tuhan. Maka mulai saat ini menjadilah orang yang mendengar. Dengar-dengaran firman Tuhan. Yang mendengar firman Tuhan, bukan mendengar itu cerita-cerita yang tidak bagus. Ya, yang Tuhan maksudkan mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertambah, semakin kuat ya jemaat Tuhan. Maka kalau iman kita selalu mendengar firman Tuhan, bilang Tuhan minta saja apa yang kau minta, pasti kamu akan menerima. Jangan bilang minta pasti kita dapat. Itu kalaupun kita tidak berdoa minta-minta memang tidak dapat, karena orang yang mendengar saya ini yang dapat. Ya, berarti kita ini sebenarnya belum cukup. Karena kita ini manusia, mesti sekali lagi ada nafas lalu berubah. Kalau tidak ada orang yang belajar dari tahun 1 terus dia pandai terus tingkatan dari jajanan, tidak. Tapi diambil proses dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Belum ada lagi saya dengar di sekolah yang dia sekolah tahun 1 tapi terlampau pandai terus kalau lompat pergi jajanan. Belum ada kan? Saya belum pernah dengar lagi itu. Kalau dari tingkatan 5 terus pergi universitas adalah dia tidak lagi proses daripada tingkatan 6. Nah, tapi kalau dari tahun 1 terus lompat pergi jajanan, terus lompat lagi pergi universitas, mana adalah begitu. Pasti ada proses dia. Ya. Tuhan sendiri pun proses buat dunia ini bumi dari hari pertama, hari kedua, hari 3 Tuhan proses tahu, bukan dia. Memang kalau Tuhan ikut betul dia satu kali saja dia buat jadilah dunia dan hewan-hewan dan manusia satu kali boleh Tuhan, tapi Tuhan sudah buat begitu, dia buat yang ada proses. Ya, di hari kedua, hari pertama, kedua dan ketiga itu namanya proses. Jadi kita ini manusia juga diproses. Ya, tidak ada yang terus pandai keluar saja dari perut ibu, cakap Inggris sudah mana ada begitu punya. Ya, kalau keluar dari perut ibu, yes, bilang itu budak minta susu mak. Oh, ajaib itu kalau baru keluar saja terus dia minta susu. Ya, mesti dia proses. Ya, baru terus dia lari balik rumah, susah mau kajar, mana ada begitunya, mesti ada prosesnya. Ya. Tapi kalau betul Tuhan pun boleh buat. Kan Tuhan itu esa. Ya, esa luar biasa. Tapi Tuhan tidak buat begitu. Manusia harus ada proses. Jadi mulai sekarang ini bersyukurlah kalau dengar ini hari. Orang yang mendengar ya pasti diberkati. Jadi harus mendengar. Yang mulai sekarang jangan lagi degil-degil. Ya, orang yang degil itu sama menyembah berhala. Walaupun kita tidak menyembah berhala sama karena kita degil, berarti jangan degil. Ya, mulai saat ini kalau bilang firman Tuhan mendengar, ini kamu lakukan, lakukan, jangan degil-degil. Seperti Saul nanti menjadi orang yang degil sama juga menyembah berhala. Itu sudah jelas dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 15 dari 1 ayat 1 sampai habis kamu baca, kamu boleh baca. Dulu saya tidak paham itu ayat itu apa cerita, saya ingat cerita begitu saja. Tapi kalau aku baca betul-betul satu persatu dari perkataan itu ada maksud Tuhan,
Akhirnya saya tangkap itu yang lama sudah di ayat ini. Ya, selalu saya baca pendurhakaan itu sama juga dengan dosa petunung. Jadi petunung itu peramal. Ya. Jadi tak payahlah menyembah berhala, itu baru nampaknya berhala. Orang yang saja pendurhaka dan degil pun sama menyembah berhala. Nah, maka itu jangan degil-degil. Ya, mesti jadi orang yang bijaksana. Jangan jadi orang yang bodoh. Ya, sudah tahu itu tempat tidak bagus, tempat dijadikan rumah karena pasir, bikin juga itu rumah. Akhirnya bilang angin ribut, hancur. Kita tahu sudah itu lubang, kita pergi juga itu masuk lubang. Baik. Nah, sayang, kita tahu. Bilang orang itu jangan kau pergi sana, itu lubang. Sana ada api tuh. Kalau kau jatuh mati. Tidak mau pergi, jatuh mati. Maka itu orang bodoh namanya. Sudah beritahu kalau jalan-jalan di Dogon pergi pakai emas. Pergi tidak emas. Datang mau puasa 1.000. 1.000. Itu namanya bodoh. Itu bukan beriman, itu bodoh itu. Ya. Mana boleh kau lawan undang-undang? Tuhan bilang Tuhan itu kerajaan itu sebagai hamba Allah kau, pemerintah itu. Kalau undang-undang mana aku boleh lawan? Itu bukan dosa itu kalau dia suruh tutup kau mulut. Kalau bilang dia ini gereja tutup dia bersembahyang seorang Islam, itu kau boleh lawan. Karena itu salah. Tapi kalau undang-undang bilang kalau jalan-jalan kamu mesti pakai emas, saya ada Tuhan kemana mau takut tuh, jalan-jalan. Kalau datang puasa 1.000, sudahlah tidak kerja sekarang. Duit pun tiada 1.000 lagi, aduh. Maka itu jangan tidak pakai emas kalau jalan-jalan. Mesti pakai emas. Beli emas tidak mahal, 18 ringgit, ada yang murah-murah 14. Ya, yang penting adalah jangan saya mau pakai itu yang kayak kancing-kancing di rumah itu. Ya, belilah emas. Nah, itu dengar-dengaran. Ya, orang yang mendengar pasti menjadi orang bijak. Walaupun kau tidak sekolah, university, diplomatika, apakah, kalau kita suka mendengar firman Tuhan, pasti kita lebih bijak daripada orang yang mau belajar tinggi. Ya, apalagi kalau belajar tinggi, kalau mendengar lebih bijak. Nah, maka itu kalau menjadi bijak tidak ada cara lain. Bukan kau mau jadi ikut-ikut itu politik baru menjadi bijak, tidak. Ya, tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita adalah orang yang bijaksana. Oke, sampai di sini. Mari kita tutupi. Mau dapat jam 12 sudah. Kita angkat pujian, penyembahan. Lagu pertama tadi, penyembahan pertama.
Tuhan, karena Engkau telah memperingatkan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi umat-Mu yang mendengar Tuhan. Karena kami percaya bila kami mendengar, kami akan dijaga, kami akan dipelihara, dan kami tinggal aman di negara kami ini, Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan, Engkau taruhkan firman-Mu di dalam hati kami ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berakar di dalam hati kami, sehingga menghasilkan buah-buah yang bagus, buah-buah yang lambat, Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat memberkati jiwa-jiwa di luar sana, Tuhan. Tuhan, tolong kami yang semua hadir pada hari ini, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang suka mendengar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan, dan melakukannya, Tuhan Yesus. Karena kami tahu kalau kami tidak mendengar Tuhan, kami tidak terhindar daripada masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini, Tuhan. Maka itu Tuhan, tolong kami, Tuhan, supaya Engkau menjamah setiap hati kami dan telinga kami, supaya kami menjadi orang yang suka mendengar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan seperti mana yang Engkau telah firmankan kepada kami, Tuhan Yesus. Maka kami minta kepada Engkau, Bapa, setiap kami yang hadir hari ini, Tuhan, Engkau taruhkan di dalam hati kami, yaitu hati yang suka akan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Karena hanyalah firman-Mu, kebenaran firman-Mu lah yang membuatkan kami merdeka di hadapan Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Semuanya ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.